Universitas Andalas Padang dihebohkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pasangan kekasih mahasiswa Fakultas Kedokteran. Modusnya, kedua pelaku saling merekam aksi tidak senonoh dengan korban yang sedang tertidur. Kemudian kedua pelaku saling kirim video itu. Dari catatan Satgas PPKS, korbannya berjumlah 12 orang. Terkait aksi itu, pimpinan Universitas Andalas memecat kedua pelaku sebagai mahasiswa Universitas Andalas dan Pengadilan Negeri Padang juga menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara bagi mereka berdua karena melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual secara bersama-sama. Jembatan Kayu Gadang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, ambruk. Setengah badan jembatan masuk ke sungai akibat tiang dan pondasinya tak mampu menahan hantaman air. Kini jembatan yang dibangun tahun 2021 lalu dengan dana 25 miliar rupiah tinggal kenangan. Menurut warga, rusaknya jembatan telah terlihat 2 minggu sebelumnya. Pondasi jembatan mulai turun. Karena kecewa dengan keputusan rapat, warga dan tokoh masyarakat setempat menyegel kantor Nagari Lingkuang Awa Baru, Kecamatan Pasaman. Warga menginginkan jumlah anggota Banmus minimal 7 orang dan maksimal 9 orang, sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa. Namun pihak Nagari hanya menetapkan 5 orang anggota Bamus sesuai dengan peraturan Bupati. Akibat penyegelan tersebut, aktivitas pegawai kantor Nagari Lingkuang Awa Baru lumpuh total. Puluhan warga korban gempa bumi 25 Februari 2022 lalu mendatangi kantor Bupati Pasaman Barat. Mereka berunjuk rasa dengan berorasi dan membawa poster, spanduk, serta pengeras suara. Warga menuntut bantuan korban gempa segera direalisasikan. Pasalnya, sudah 1,5 tahun sejak gempa terjadi. Bantuan yang dijanjikan belum didapatkan warga secara merata. Korban gempa juga meminta agar dana yang sudah masuk ke rekening mereka segera bisa dicairkan. Selain itu, masih ada korban gempa yang belum terdata. Mereka meminta kepastian dari pemerintah daerah kapan bantuan untuk hunian tetap tersebut bisa mereka nikmati. Tapi tuntutan warga itu tak diindahkan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hingga akhir tahun ini. Bantuan itu tak kunjung cair. Rencana hanya seru-seruan di media sosial, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Padang yang melaksanakan KKN di Kelurahan Bungus Barat justru diusir oleh warga setempat. Persoalan ini dipicu oleh postingan sejumlah mahasiswa di media sosial. 9 mahasiswa ini menyampaikan unek-unek terkait fasilitas yang minim di lokasi KKN. Mereka menyebut bahwa rumah yang mereka tinggali disewa, tapi tidak ada air bersih. Kalau mau mandi atau keperluan lain, harus pergi ke musala. Itu pun harus bayar. Sontak, unggahan tersebut membuat berang masyarakat setempat karena dianggap sudah melecehkan mereka. Lurah Bungus Barat mengumpulkan mahasiswa. Usai diberi nasihat, mereka dipulangkan ke kampusnya. Pasalnya, Lurah khawatir masyarakat marah dan main hakim sendiri. UNP memindahkan 30 mahasiswa tersebut ke lokasi KKN di daerah lain.
3.000 kubik kayu gelondongan dicegat dan ditahan warga di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kayu tersebut sudah berada di kapal tongkang atau ponton di perairan Sipora untuk dibawa keluar Mentawai. Menurut warga, kayu-kayu ini ditebang oleh sebuah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH dan diduga sudah memasuki tanah ulayat warga. Kaum suku Saugo yang mengaku sebagai pemilik lahan meminta perusahaan menghentikan aktivitas penebangan. Sebab mereka tidak pernah memberikan izin untuk menebang kayu di lahan mereka. Polisi yang memeriksa kasus ini belum bisa memastikan status kayu-kayu yang ditahan warga, serta legalitas perusahaan yang melakukan penebangan. Ratusan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman berunjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Mereka kecewa dengan janji-janji pemerintah setempat tentang penentuan tapal batas tanah antara masyarakat dan kantor bupati. Permasalahan ini telah berlarut-larut sejak tahun 2009 dan hingga kini belum juga tuntas. Dalam orasinya, warga menyatakan kekecewaan kepada Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur. Warga menilai Bupati tak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Seorang perempuan muda, oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Darmasraya, berbuat mesum sesama jenis di kamar hotel. Videonya beredar di media sosial. Adegan mesra tersebut direkam di sebuah kamar hotel. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Darmasraya, Safrudin, membenarkan jika perempuan yang ada dalam video tersebut adalah anggotanya dan berstatus tenaga harian lepas. Setelah diselidiki dan diperiksa, oknum tersebut dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Satpol PP Darmasraya. Ratusan polisi memulangkan warga Air Bangis yang telah menempati masjid itu selama seminggu. Setiap hari, warga yang didampingi LSM menuntut ingin bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat untuk membatalkan proyek strategis nasional yang mencaplok tanah mereka. Polisi mengajak warga secara persuasif, namun upaya tersebut tak diterima seluruh warga. Sebagian menentang karena masih menunggu kabar dari perwakilan mereka yang sedang berdialog dengan Gubernur Sumatera Barat. Namun tanpa diduga, terjadi kericuhan antara warga yang didukung mahasiswa dan LSM yang menolak dipulangkan dengan polisi. Mereka pun ditangkap. Sedangkan warga yang menolak pulang dipaksa naik ke dalam bus. Sumatera Barat darurat narkoba ternyata bukan isapan jempol belaka. Barang haram itu telah merasuk berbagai lapisan masyarakat. 3 orang yang mengedarkan ganja di Payakumbuh dicokok polisi saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Mereka tak berkutik karena polisi juga melepaskan tembakan peringatan. Yang membuat miris, mereka masih berstatus pelajar di sebuah SMA di Payakumbuh. Polisi menemukan 5 paket kecil ganja kering dari saku salah seorang tersangka yang rencananya akan diedarkan ke rekannya sesama pelajar juga. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ditolak mahasiswa saat acara pengenalan bagi mahasiswa baru di kampus Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe di Bukit Tinggi. Awalnya, kemeriahan terlihat saat orang nomor 1 itu hadir di ruangan gedung Student Center. Namun beberapa menit kemudian, sejumlah mahasiswa berorasi meminta pertanggungjawaban gubernur
atas kasus proyek strategis nasional di Air Bangis Pasaman Barat. Aksi sekelompok mahasiswa itu beredar secara luas di media sosial. Gubernur Sumatera Barat sendiri yang telah hadir di ruangan tersebut memilih menghindar dan keluar dari lokasi acara.